Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zainur Rahim. Di sini kita akan belajar Quran hadis untuk kelas 7 mengenai bab 2, yakni kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Lanjut. Nanti kita akan membahas tentang kebesaran Allah terlihat di alam semesta. Yang kedua, isi kandungan Al-Fatihah. Yang ketiga, isi kandungan surat An-Nas. Yang keempat, isi kandungan surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Langsung dari materi yang pertama, kebesaran Allah terlihat di alam semesta. Di sini kita akan belajar mengenai tauhid dan juga lawannya yaitu syirik. Tauhid apa sih yang dinamakan tauhid? Kata tauhid berasal dari bahasa Arab yaitu wahada yuhawidu, yang secara etimologis berarti keesaan, sehingga istilah mentauhidkan berarti mengesahkan. Tauhid adalah hal terpenting bagi kehidupan seorang manusia. Bagaimana tidak, karena hanya amal yang dilandasi dengan tauhidillah saja yang akan membawa pelakunya pada kebahagiaan hakiki. Nah, tauhid itu pemurnian ibadah kepada Allah, maksudnya yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap dan takut kepadanya. Nah, yang kedua, kini kita akan membahas tentang syirik. Syirik apa sih syirik? Syirik adalah lawan dari tauhid, yaitu perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan Allah, dan sesungguhnya misi para Rasulullah adalah untuk menegakkan tauhid dalam pengertian tersebut. Nah, kenapa kok syirik itu adalah lawan dari tauhid? Karena syirik menduakan Allah, maksudnya seperti itu loh. Jadi kita seharusnya itu mempunyai kepercayaan itu hanya satu, yaitu kepada Allah. Nah, ketika kita percaya tidak kepada Allah saja, berarti kita berbuat syirik, seperti itu. Lanjut. Nah, kita akan mempelajari tentang isi kandungan surat Al-Fatihah. Yang di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ayat 1. Kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat keutamaan. Maksudnya apa? Semua rincian yang terdapat dalam Al-Quran yang menyangkut Allah itu bersumber dari ayat 1 sampai 3. Kok bisa begitu? Karena 3 ayat pertama dari dalam surat Al-Fatihah mencakup mana-mana yang dikandung oleh Asmaul Husna, seperti itu. Artinya kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat keutamaan sebagaimana yang tersirat pada ayat-ayat tersebut, yang mengandung arti pula bahwa Allah dengan segala sifat keutamaannya. Nah, yang kedua kita membahas tentang ayat kedua, yaitu mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, menciptakan dan mengatur alam semesta untuk kita. Dialah sang penguasa alam. Nah, sehingga hendaknya kita mengakui dan meyakininya dan memuji kebesarannya yang telah menciptakan kita semua. Intinya apa sih? Intinya itu kita harus selalu sayang kepada Allah. Karena apa? Karena Dia selalu sayang kepada hamba-hambanya. Lanjut yang kelima, Allah menguasai segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat ketika itu. Maka jangan bertindak atau bersikap menentangnya, bahkan berbicara pun harus dengan izinnya. Maksudnya apa? Kita lihat dari surat tadi ayat 5, yaitu yang menguasai di hari pembalasan, yaitu Allah yang menentukan, dan Dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hal tersebut. Dan Allah menguasai segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat ketika itu. Maka jangan bertindak atau bersikap
menentangnya, bahkan berbicara pun harus dengan izinnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika kita mau berbuat sesuatu, ataupun melakukan sesuatu, kita itu harus niat beribadah kepada Allah. Harus minta izin kepada Allah. Karena apa? Karena setiap perbuatan manusia itu akan dinilai. Seperti itu. Lanjut ayat yang ke-6, mencakup segala yang meliputi urusan makhluk dalam mencapai Allah dan menoleh untuk meraih rahmatnya serta mengesampingkan selainnya. Maksudnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Mencakup segala yang meliputi urusan makhluk dalam mencapai Allah dan menoleh untuk meraih rahmatnya serta mengesampingkan selainnya. Sesungguhnya itu hanya kepadanya kita berharap agar menunjukkan kita arah tujuan yang benar. Karena apa? Karena ketika kita tidak percaya kepada Allah, pastinya kita akan menuju jalan yang salah, dan jalan yang salah akan menuntun kita kepada api neraka. Seperti itu. Lanjut ke penjelasan surat An-Nas. Surat An-Nas ini bisa disebut juga surat perlindungan. Maksudnya apa? Perlindungan di sini yang dimaksud adalah memohon perlindungan dan bala tentaranya, yaitu setan, manusia, setan jin yang senantiasa mengintai manusia dengan tanpa putus asa dan berbagai cara. Maksudnya apa? Surat An-Nas ini kan merupakan salah satu surat disebut Al-Mu'awwidzatain, yaitu 2 surat yang mengandung perlindungan. Dan teman dari surat An-Nas ini yaitu surat Al-Falaq. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah yang utama adalah memohon perlindungan dari iblis dan bala tentaranya, yaitu setan, manusia, dan setan jin yang senantiasa mengintai manusia dengan tanpa putus asa dan berbagai cara. Ajaran tauhid juga jelas tersirat dalam isi kandungan surat An-Nas ini, mengingat penghambaan manusia yang dalam kepada Allah sebagaimana dijelaskan pada ayat 3 akan mengantarkan rasa ketidakberdayaannya dan menyadarkan hanya kepada Allah dari semua kejahatan yang dibisikkan syaitan. Jadi di surat An-Nas inilah ajaran tauhid itu kental. Apalagi di ayat ketiga seperti itu. Jadi kita harus sering kali membaca surat An-Nas agar kita itu dijauhkan dari kejahatan setan ataupun manusia, ataupun setan berupa manusia, ataupun jin dan sebagainya. Ini yang tadi saya bilang bahwa surat An-Nas di ayat 3 itu mengajarkan tauhid. Lanjut kita ke surat Al-Falaq. Penjelasan dari surat Al-Falaq ayat kedua, yakni dari kejahatan makhluknya, mengandung pengertian bahwa makhluk Allah baik manusia, binatang atau makhluk lainnya dengan segala yang dilakukannya terkadang menimbulkan bahaya bagi manusia. Jadi kita itu harus berhati-hati. Kenapa kok berhati-hati? Karena seperti di surat An-Nas tadi, kita itu harus sering membaca doa, membaca surat An-Nas dan juga baca surat Al-Falaq. Karena agar kita itu bisa dijauhkan dari malapetaka seperti itu. Lanjut ke ayat keempat, adanya kejahatan sihir yang menggunakan kekuatan setan untuk mengganggu manusia. Kalau ini itu bersifat seperti jin, seperti santet seperti itu. Jadi kita harus sering-sering kali membaca surat Al-Falaq. Lanjut ke surat Al-Ikhlas. Penjelasan surat Al-Ikhlas yang pertama, dialah Allah yang Maha Esa. Artinya Dia satu dan tunggal yang tidak mempunyai bandingan, wakil saingan yang menyerupai dan yang menyamainya. Jadi Allah itu hanya satu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kita tidak boleh menduakannya seperti itu. Lanjut ke ayat yang kedua, Allah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan As-Samad ialah yang semua makhluk menyadarkan diri kepadanya dalam setiap kebutuhan dan permasalahan mereka. Semua rezeki itu
semua sudah diatur oleh Allah, dan yang memberikan yaitu Allah, bukan orang lain, hanya lewat perantara orang lain, seperti itu. Jadi kita harus tetap percaya kepada Allah, bukan kepada orang yang memberi kita. Sebenarnya itu adalah rezeki dari Allah, hanya dititipkan dari orang lain untuk kita, seperti itu. Lanjut ke ayat yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah tidak memiliki keluarga, yaitu beranggotakan anak, ayah, istri. Nah, ini yang tadi eh, hampir sama dengan ayat 1, yaitu dia hanya satu, tidak mempunyai keluarga. Tapi dia bisa menciptakan sesuatu, menciptakan semuanya, dari yang bisa bernapas sampai yang tidak bernapas, seperti itu. Jadi semua jagat raya yang menciptakan ya Allah ini, seperti itu, karena dia zat yang Maha Esa, seperti itu. Terima kasih. Bila ada yang ditanyakan, silahkan langsung tanya di komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.